wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Indri Silvianti. Di sini saya bersama 3 rekan saya yang bernama Hekmatiar Listianto, Hilda Satriani, dan Sutomi. Kami dari kelompok 3 ingin membahas mengenai pajak penghasilan pasal 23. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Akuntansi Perpajakan yang diampu oleh Bapak Saptastia Dharma. Pertama-tama, pajak penghasilan pasal 23 atau yang sering kita singkat jadi PPh 23 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan di Indonesia yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari penyerahan jasa, sewa harta selain tanah dan atau bangunan, bunga, dividen, royalti maupun penghargaan dan hadiah selain yang dipotong oleh PPh pasal 21. Lalu, pajak penghasilan pasal 23 ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang ini merupakan hasil pengubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Selain itu, PPh 23 ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244.PMK.03/2008. Kemudian yang menjadi subjek pajak dari PPh pasal 23 ini meliputi badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri, orang pribadi seperti akuntan, dokter, konsultan, dan lain-lain, juga orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan. Adapun yang menjadi objek pajak dari PPh pasal 23 ini adalah dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, sewa, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 dan imbalan jasa seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan lain-lain. Selain itu, jenis jasa lainnya yang diatur dalam PMK.03 tahun 2015 meliputi jasa akuntansi, jasa konsultan, event organizer, logistik, catering, dan lain-lain. Pengecualian pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama yaitu dividen. Dividen yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri tertentu dapat dikecualikan dari pemotongan PPh 23. Di antaranya yang pertama yaitu dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, dividen yang diterima atau diperoleh oleh badan dalam negeri. Yang ketiga yaitu dividen yang berasal dari luar negeri dan menghasilkan setelah pajak dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak atau pribadi dalam negeri sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu. Yang keempat yaitu dividen yang berasal dari dalam negeri merupakan dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek, atau dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham. Yang kedua yaitu bunga. Beberapa jenis bunga dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Seperti yang pertama yaitu jika penghasilan dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, jika penghasilan dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Yang ketiga yaitu bunga deposito tabungan atau yang didapatkan dari bank dan diskonto SBI. Yang keempat yaitu bunga obligasi.
Yang kelima, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Ketiga yaitu hadiah dan penghargaan. Hadiah dan penghargaan yang tidak dipotong PPh pasal 23 meliputi hadiah atau penghargaan dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya yang diterima oleh BPOP dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang kedua yaitu hadiah undian. Yang ketiga yaitu hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi. Yang keempat yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang telah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Yang tidak dikenakan PPh pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yaitu yang pertama sewa tanah dan atau bangunan karena termasuk pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Yang kedua yaitu yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Baik, saya akan menjelaskan tarif pajak PPh pasal 23. Yang pertama itu ada dividen, tarifnya 15%. Yang kedua ada bunga, tarifnya 15% juga. Ketiga royalti, tarifnya 15%. Terus hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong dari PPh 21 itu tarifnya juga 15%. Kemudian ada imbalan jasa seperti jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konstruksi serta lainnya itu tarifnya 2%. Untuk sewa dan penghasilan lainnya itu juga tetap 2%. Selanjutnya itu ada saat terutang PPh pasal 23. Yang pertama itu ada saat pembayaran dilakukan, yang kedua itu saat disediakan untuk dibayarkan. Misalnya contohnya dividen tadi. Selanjutnya itu ada saat jatuh tempo pembayaran, misalnya itu bunga, terus penyewaan tempat dan lain-lain. Selanjutnya itu ada saat tertentu sesuai kontrak perjanjian atau faktur, misalnya itu royalti bisa, terus menggunakan jasa dan lain-lain. Untuk khusus dividen itu perusahaan tidak perlu go and public, berarti itu terus saat diumumkan dalam RUPS. Kemudian perusahaan go public terutang pada recording date. Terus selanjutnya ada pemotongan PPh pasal 23. Pemotongan PPh pasal 23 itu dilakukan pada akhir bulan, misalnya itu dibayarkan dari penghasilan kita atau penghasilan yang lain, disediakan untuk dibayarkan ke penghasilannya, atau jatuh tempo yang pembayarannya bergantung pada peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian tempat pemotongannya itu ada di kantor pusat, yang pertama, yang kedua di kantor cabang bisa, ketiga itu ketentuan ini nggak diatur juga dalam UU perpajakan. Selanjutnya itu bukti potongan PPh. Selanjutnya, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23. Pemotong pajak menyetor PPh pasal 23 dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP dengan nilai sesuai dengan jumlah total PPh yang telah dipotong dalam satu masa pajak. Penyetoran ini dilakukan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Untuk pelaporan pajak, ini juga dilakukan oleh pihak pemotong PPh pasal 23 dengan cara mengisi formulir SPT masa PPh pasal 23. Yang selanjutnya, pihak pemotong PPh pasal 23 bisa melaporkan pajaknya melalui fitur lapor pajak online atau e-filing dengan jatuh tempo pelaporan yaitu pada tanggal 20 di bulan berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas nih bagaimana sih pencatatan PPh pasal 23. Untuk pencatatannya ini kita akan berkaitan dengan dua pihak. Yang pertama ada pihak pemotong atau pihak yang membayar, dan yang kedua ada pihak yang dipotong atau si penerima penghasilan. Untuk pihak pemotong atau pihak yang membayar, di sini ada 4 poin utama, di mana yang pertama pihak pemotong ini akan mencatat utang pajak pada saat dilakukannya pembayaran. Yang kedua, pajak akan mengurangi kas. Yang ketiga, pajak yang akan dipotong akan disetorkan pada bulan berikutnya. Yang keempat, jika terdapat saldo utang pada laporan posisi keuangan,
nilainya adalah sebesar jumlah yang belum disetorkan. Kemudian, pencatatan untuk pihak yang dipotong atau penerima penghasilan, di sini ada 2 poin utama. Yang pertama, pihak yang dipotong ini akan mencatat pajak dibayar di muka pada saat mengakui pendapatan. Dan yang kedua, nilai kas yang diterima akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan pendapatan yang diakui. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana perhitungan dan pencatatan PPh pasal 23, di sini kita akan membahas mengenai contoh kasus dengan soal sebagai berikut. PT Indah membayar bunga pinjaman kepada PT Makmur sebesar 20 juta rupiah. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa bunga pinjaman ini merupakan salah satu objek PPh pasal 23. Dengan demikian, PT Indah sebagai pihak yang membayar harus memotong PPh pasal 23 atas transaksi ini. Perhitungannya yaitu PPh pasal 23 sama dengan tarif dikali jumlah bruto, yaitu 15% dikali 20 juta rupiah, maka didapati PPh pasal 23 yang harus dipotong adalah sebesar 3 juta rupiah. Untuk penjurnalannya, yang pertama ada pencatatan yang dilakukan oleh PT Makmur, yaitu kas di debit sebesar 17 juta rupiah, PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 3 juta rupiah, kemudian pendapatan bunga dikredit sebesar 20 juta rupiah. Sedangkan untuk pencatatan yang dilakukan oleh PT Indah, yaitu beban bunga di debit sebesar 20 juta rupiah, kemudian kas dikredit sebesar 17 juta rupiah, dan utang PPh pasal 23 dikredit sebesar 3 juta rupiah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 23 ini merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu seperti bunga, dividen, royalti, hadiah, penghargaan, sewa, serta imbalan atas jasa tertentu yang diberikan kepada wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Pajak ini dipotong oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan badan usaha tetap dengan tarif yang berbeda sesuai dengan jenis penghasilan. Dasar hukum PPh pasal 23 ini mencakup Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang Pajak Penghasilan, serta peraturan lainnya yang memberikan pedoman tentang subjek dan objek pajak, tarif pajak, serta mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Beberapa penghasilan juga mendapat pengecualian, yaitu seperti dividen yang diinvestasikan kembali dan bunga dari lembaga tertentu. Selain itu, pencatatan transaksi PPh pasal 23 ini dilakukan oleh pihak yang memotong maupun yang dipotong, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan. Contoh kasus di atas juga memberikan kita gambaran bagaimana perhitungan dan pencatatan untuk PPh pasal 23, dan diharapkan dengan ini kita dapat lebih sadar dan patuh terhadap pembayaran pajak di negara kita.